Mbak. Kayak teman saya malam dia nelpon. Oke, silakan duduk sini dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik, kita mulai ya. Mas Ari. Keluhannya asam urat. Yang kedua, pinggang sebelah kiri. Pinggang kiri ya, sebelah kiri. Baik. Nah, kita akan cek pinggangnya dulu ya. Pinggangnya dulu itu dari mana? Pas berdiri di sini. Oke, ikutin gerakan saya. Seperti ini. Ada rasa sakit? Iya. Di mana? Di sini. Oh, di situ ya. Oke, bangun. Seperti ini. Belakang. Ada rasa sakit? Ada. Di mana? Tetap posisi sama. Posisinya di sebelah kiri. Sekarang di sini. Ada rasa sakit? Nggak ada. Yang ini? Ada rasa sakit? Sama berarti. Sebelah kiri. Oke, silakan duduk lagi. Jadi untuk yang pinggang sebelah kiri ini adalah low back pain, bukan dari ginjalnya. Ya, low back pain atau HNP. Kita belum tahu. HNP itu saraf kecepit lah. Nah, kecepit ya gitu ya. Itu di bagian pinggang situ. Gitu ya. Jadi bukan dari ginjalnya. Jadi memang kalau asam urat itu masalahnya kan di ginjal. Ginjalnya itu tidak bisa membuang urin dengan sempurna. Maka nanti kita akan servis fokus di ginjal. Dan kita benerin apa? Itunya, low back pain-nya, ya. Baik. Seperti biasa ya, saya ingatkan kembali jadi kata Allah itu, wa ma asabakum min musibah dan semua musibah yang menimpamu itu disebabkan karena tangan-tanganmu sendiri. Dan Allah Maha mengampuni dosa-dosa kalian yang banyak. Nah, kesalahan apa yang bikin kita asam urat? Satu, itu apa namanya? Kaku tuh apa sih namanya? Jadi kalau kita memiliki keinginan atau punya ide itu kudu gitu, harus diginiin ya. Jadi kurang luas, meskipun kita bener nih idenya kita itu benar. Cuma ketika kita menyampaikan ke istri, ke anak atau ke teman gitu itu kurang luas, jadi agak kaku gitu. Nah, ini yang bikin asam urat ya. Kemudian untuk pinggang sebelah kiri ini ada dua, yaitu membenda merasa jengkel terhadap orang terdekat. Yang kedua, sering merasa kurang atas rezeki yang Allah turunkan kepada Mas. Ada ya. Nah, ini ya makanya jadi saraf HP. Ya, ini nanti dua-duanya harus hilang ya. Insyaallah nanti nggak balik lagi. Tapi kalau itu normal lagi, balik lagi itu penyakit. Ya. Oke. Baik, kalau begitu kita awali terapi ini dengan mohon ampun kepada Allah ya. Jadi kita akan minta maaf dulu sama Allah. Kenapa? Karena kesembuhan itu nanti turun bersama dengan ampunannya. Jadi yang penting itu gimana Allah bisa mengampuni kita, maka insya Allah sembuh. Tapi kalau nggak ngampuni ya nggak sembuh. Susah. Ya. Siap ya? Oke, tundukkan kepala. Pejamkan mata. Ambil nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Ambil nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Ambil nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Lakukan seperti ini terus, atur nafas seperti ini terus, sambil nunggu apa-apa dari saya. Baik. Mulai sekarang, seluruh beban yang ada di kepala letakkan di sebelah kanan. Seluruh beban yang ada di kepala letakkan di sebelah kanan. Bagus.
Seluruh beban yang ada di pundak sebelah kanan letakkan di sebelah kanan. Seluruh beban yang ada di pundak sebelah kanan letakkan di sebelah kanan. Bagus sekali. Seluruh beban yang ada di pundak sebelah kiri letakkan di sebelah kiri. Seluruh beban yang ada di pundak sebelah kiri letakkan di sebelah kiri. Dan seluruh beban yang ada di kedua tangan lepaskan. Seluruh beban yang ada di kedua tangan lepaskan. Seluruh beban yang ada di punggung dan di pinggang lepaskan. Seluruh beban yang ada di punggung dan di pinggang lepaskan. Dan seluruh beban yang ada di kedua kaki lepaskan. Seluruh beban yang ada di kedua kaki lepaskan. Bagus. Dan saat ini rasakan rileks dari ujung kaki hingga ujung kepala. Rasakan rileks dari ujung kaki hingga ujung kepala. Bagus sekali. Dan saat ini pula bayangkan seolah-olah Allah berada di atas sedang melihat Mas Arif. Bayangkan seolah-olah Allah berada di atas sedang melihat Mas Arif. Bayangkan seolah-olah Allah berada di atas sedang melihat Mas Arif. Rasakan seolah-olah saat ini sedang dilihat oleh Allah dari atas. Rasakan seolah-olah saat ini sedang diperhatikan oleh Allah dari atas. Rasakan seolah-olah saat ini sedang dilihat, sedang diperhatikan oleh Allah dari atas. Rasakan, betul-betul rasakan. Dan saat ini pula sampaikanlah kepada Allah, Astagfirullahaladzim, ampuni hamba ya Allah. Astagfirullahaladzim, ampuni hamba ya Allah. Astagfirullahaladzim, ampuni hamba ya Allah. Wa atubu ilaihi, hamba bertaubat kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, meskipun asam urat saya tinggi dan pinggang saya terasa sakit, saya ikhlas menerima semuanya. Saya ridho dan hamba pasrahkan kepadamu untuk kesembuhannya. Ya Allah, meskipun asam urat saya tinggi, pinggang saya terasa sakit, saya ikhlas, saya ridho ya Allah, dan hamba pasrahkan kepadamu untuk kesembuhannya. Ya Allah, meskipun asam urat saya tinggi, pinggang saya terasa sakit, saya ikhlas menerima itu. Saya ridho dan hamba pasrahkan kepadamu untuk kesembuhannya. Terima kasih ya Allah. 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 Tarik nafas yang dalam lewat hidung dan hembuskan lewat mulut. Tarik nafas yang dalam lewat hidung, hembuskan dan ucapkan terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Tarik nafas yang dalam lewat hidung, hembuskan, buka mata dan ucapkan terima kasih ya Allah. Baik, baik ya. Jadi baru saja kita sedang mohon ampun kepada Allah dalam kondisi khusyuk, atau kalau bahasa Islamnya dalam kondisi ihsan. Ya, kenapa kok saya masukkan dalam kondisi ihsan? Karena saya terinspirasi dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Suatu hari Nabi Musa itu melihat seseorang berdoa dengan terlihat sangat khusyuk dan doanya itu diulang-ulang itu aja, sehingga Nabi Musa itu merasa iba. Kemudian beliau berkata, seandainya aku diberi kemampuan untuk mengabulkan doa anak ini, maka aku akan kabulkan doa anak ini.
Akan tetapi Nabi Musa ditegur oleh Allah, "Ya Musa, kamu tuh nggak tahu siapa orangnya. Memang dia berdoa kepadaku, tapi pikirannya kepada kambingnya. Maka ternyata kenapa nggak dikabulin sama Allah? Karena nggak khusyuk. Ya, nah salah satu syarat khusyuk adalah ihsan. Nah yang berikutnya ya Allah berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi di sini saya tidak bisa menyembuhkan. Saya di sini hanya bisa membantu Mas Ari untuk mengatasi masalah asam urat yang tinggi dan sakit pinggangnya karena HNP dengan bertemu tapi kesembuhan itu mutlak ada di tangan Allah ya. Dan terakhir nih jadi saat ini Mas, seluruh pasien saya sarankan untuk sholat sunnah hajat. Dulu udah nyampe ini belum? Belum ya. Jadi saat ini saya sarankan untuk sholat sunnah hajat di rumah sebelum datang. Itu kenapa kok seperti itu? Kembali lagi saya terinspirasi dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang suatu hari Nabi Musa sakit gigi dan saat itu beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, gigi saya terasa sakit sekali, hamba mohon petunjuk-Mu." Kemudian Allah memberikan petunjuk, "Ya Musa, carilah kamu pucuk daun ini." Dan Nabi Musa langsung mencarinya. Begitu dapat, digosokkan di giginya dan saat itu langsung. Setelah sekian tahun kemudian Nabi Musa memberi sakit lagi giginya dan saat itu Nabi Musa langsung mencari lagi daun itu. Begitu dapat, digosokkan di giginya tapi saat itu enggak sembuh. Nah kemudian Nabi Musa kembali berdoa, "Ya Allah, dulu saat aku sakit gigi seperti ini, Engkau memberikan petunjuk daun ini dan saat itu sembuh, tapi kenapa saat ini nggak sembuh?" Kemudian Allah menjawab, "Ya Musa, dulu saat kau sakit itu pertama kali kau mencari, tapi saat ini saat kau sakit kau mencari ciptaan." Jadi di sini dari kisah ini maka kita tuh ada perintah dari Allah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Maka kita gabungkan dari kedua hal ini, maka tak sarankan untuk sholat sunnah hajat ya. Nah seperti itu. Kemudian dari next terapi ini bukan berbuat ke saya, jadi berbuat kemanapun semoga Allah ya. Untuk itu kita akhiri dengan doa ya Mas ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Allah, di pagi ini telah datang saudara kami Mas Ari yang saat ini beliau menderita sakit asam urat yang tinggi dan sakit di bagian pinggangnya. Kami bersimpuh di hadap-Mu ya Allah dan memohon dengan keagungan dan kebesaran-Mu, karuniakanlah kesembuhan untuk sakit asam urat dan sakit pinggang yang dialami oleh Mas Ari saat ini. Dengan kesembuhan yang sempurna, karena hamba yakin dan percaya ketika hamba-Mu sakit, hanya Engkau-lah Rabb yang mampu menyembuhkannya. Ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Rahim. Jika sakit di bagian pinggang dan asam urat yang tinggi yang dialami oleh Mas Ali saat ini disebabkan karena kesalahan-kesalahan beliau sendiri, maka di pagi ini hamba memohon kepadamu ya Allah, ampunilah ia. Ampuni sebesar apapun dosa-dosanya, ampuni sebanyak apapun kesalahan-kesalahannya. Dan jika sakit pinggang dan asam urat yang tinggi yang dialami Mas Ali saat ini disebabkan karena gangguan jin yang ada di dalam tubuhnya dan ingin merusak tubuhnya, maka hamba memohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah ia saat ini juga dengan izin-Mu, dengan kekuatan-Mu dan dengan kuasa-Mu. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama
Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim. Hamba pun memohon kepadamu, karuniakanlah hamba kekuatan, karuniakanlah hamba kemampuan untuk bisa mengobatinya hingga sembuh total, tanpa meninggalkan sisa-sisa penyakit sedikit pun, dengan izinmu dan dengan kuasamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata. Beli 70.000 gak ada khasiatan, Iya. akan ngapain? Ini gimana Pak? Sudah ada itu. Hah? Ada mencanda itu. Oh, iya. Nah, kan berat. Kita totok dulu. Dia posisi nanti belakang. Ini. Oke. Biasa kan di bawah Pak. Oh, berarti udah lama, udah setahun lebih ya. Udah setahun lebih berarti ya di sini. Ini ya. Nah, ini ginjalnya. Ini sakit Pak. Iya, itu ginjalnya yang soal. Malah asam urat itu bukan turunin asam urat, ginjalnya yang dibenerin. Kalau ginjalnya nggak dibenerin ya. Nah, nanti makanya habis ini tes lagi, makan jengkol lagi. Jangan. Apa-apa. Dan saya coba Pak itu obatnya Pak mantul gitu. Mana yang itu? Alhamdulillah kalau itu sampai saraf kejepit, sampai itu. Saraf kejepit pakainya ini. Wah, stroke aja pakainya. Bismillah. Iya nih. Semua ini sudah ada jalannya. Enggak semuanya. Oh ini ngomong soalnya yang dulu itu belum tapi bener ya? Benar sampai sekarang. Soalnya kita nggak bisa benerin shock kita. Dari dulu kan udah berapa kali Pak saya. Iya. Udah berapa kali keluar dan ini lagi tetap gitu aja. Terus sampai pernah ditarik mereka ya. Nilai. 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 Kayak kasus tadi itu ya susah itu kalau nggak didalami. Yang ini ya asam lambung kayak saya Pak itu Pak. Dulunya begitu Pak. Mual dulu kamu dulu. Kalau saya mah sampai kenalan sampai di Facebook saya grup banyak tuh yang orang-orang anak situ di grup. Saya wah dulu saya begini ternyata kalau saya begini ya solusi cuma satu ya pola pikir. Takut mati apa takut mati takut mati. Pokoknya emang kalau asam lambung naik kan begitu kok kayak takut mati penyakit apa gitu kayak gitu saya. Iya. Iya takut apa sih sakit apa sih apa aku nggak sembuh berobat ya apa tapi takut mati ya kalau
paling kalau mual-mual di Paling kalau ada orang meninggal ya. iya, kalau meninggal takut. Soalnya kalau di kamar mandi ya mual, badan kelemot, drop ya. Nggak dingin. Iya, kalau dingin jantung. Jantung kan tuh mati kayaknya hari ini. Gitu kadang-kadang, gue pernah kayak gitu Pak. Aduh mati. Dan ini. Ngantuk? Aman? Sakit nggak? Enggak. Kalau sampai saya check up kemana-mana, ya di situ kita cek suaminya kan kayak, suaminya kok begini ya? Yang tadi? Tahu nih, orang tuanya kan. Anak feeling saya orang tua. Oke, nah ini salah sinyal dari teman, saya akan deteksi gimana ada masalah. Benar nih? Ya gitu ya. Dan ini saraf PTP di lembar 45 Mas. Ya. Ini kan? Yang ini enggak? Enggak, iya, di lembar 45 ini. Kemudian ginjal apa kabar? Ginjal itu ada di toraks 10, 11, 12. Benar. Ini enggak terlalu. Ini sakit? Sakit ya? Kemudian lambung apa yang itu apa ya? Ini ya? Ini juga sakit? Ini lambung Mas, belum selesai berarti. Ini ya. Kalau nanti kita benerin. Jadi, oke, diagnosanya saat ini adalah saraf PTP lembar 45, ginjal dan lambung, yaitu lambung di torak 6. Makanya ini harus kita benerin. Jadi kalau misalkan sakit asam urat atau sakit ginjal seperti ini, hanya minum obat saja, ininya nggak dibenerin, nggak selesai gitu. Begitu juga sakit lambung. Sakit lambung itu kalau torak ini nggak dibenerin, ya nggak tuntas gitu ya. Oke. Sekarang kita focusing di situ. Kemarin lagi sebelum lebaran Pak, Sabtu, saya itu ngangkat akuarium 1,5 meter Pak. Akuarium 1,5 meter. Nah terus pas habis ngangkat saya sakit, salah ngangkatnya. Nah lama, saya minum obat nah. Ini lebih sakit yang ini ya? Apa yang ini? Ini enggak kan? Yang ini kan? Yang ini kan? Kita urai dulu sumbatannya. Kemudian yang ginjal, kemudian udah bedakan Mas Mas dulu. Dulu kan di bawah terus ya. Enggak.
di Ganjar emang pernah ada batu ginjal gitu kan ya? Kenapa? Ada batu kayak ginjal. Ya kalau asam urat jadi benerin nanti ginjal batu kan. Iya batu. Jadi batu ginjal itu kalau ujung langsung jadi batu ginjal, itu awalnya dari asam urat dulu biasanya. Ini faktornya ntar kencing enggak gitu apa? Iya, Nah, kencing apa Pak? sakit kalau batu ginjal. Iya, jadi kalau kencing itu jadi panas itu kalau keluar. Oh berarti faktornya asam urat. Mungkin asam urat ya dari kasih gejala-gejala awal tadi bener-benerin, biasanya nanti larinya ke mana? Ya itu, nah itu. Next, kemudian lambung. Lambung itu dot 6, ini terak 7 di sini. Ini terak 7. Jadi itu tulang belakang ini kontrol organ tubuh kita mas. Nah, jadi misalkan kayak jadi terak 7 kontrol apa ini emang ada lipoma mas ini ada binjaran ya. Tahu tuh nggak hilang ya Pak? Jadi itu pakai kalau yang alami pakai bawang merah kasih minyak dibakar di gini-gini dia apa namanya nanti ini hilang kalian ini kuman atau kalau enggak pakai minyak putus-putus apa namanya tuh Panas ya. yang putus-putus sama itunya sama apa namanya tuh serbuknya. Jadi serbuk putus-putus dicampur sama minyak putus-putus dipanaskan nanti dibalut ditempelin di sini jadi pakai perban gitu. Masak. Itu insya Allah juga testimoni di pasien saya tembus kempes. Masih ada masih ini oke ya ini dong ginjal ini sama ini Kalau oke Pak. oke semuanya oke ya cuman itu aja apa namanya terus oke. Sekarang miring ke saya. Hah? Miring ke saya. Ini. Miring ya. Yuk, miring. Ya, ini harus dilepas semua. Yang ada di kantong keluarin semuanya. Dompet apa itu? Salah ngukur nanti saya. Nah, oke, miring ke saya. Tidurnya miring. Oh gini. Iya. Kita reposisi ya. Jadi setelah kita urai, baru kita reposisi tulang belakangnya dengan kiropraktik. Mepet ke saya. Sini. Oke. Nah, kita akan cari dulu. Ini ya? Atas? Yang atas? Ini di sini. Nah, lihat berlawanan arah ke sana. Nah, iya. Apa nih yang sini ya? Jelek ya? Tarik nafas, buang, tarik, buang. Bunyi ya? Gitu ya? Nah, oke sebaliknya.
Iya, iya. Ini harus di posisi. Nah ini tekniknya namanya kiropraktik. Terus kalau dulu kan tutup umum doang, tak suruh kiropraktik kemana? Bapak tadi nggak jalan kan itu? Enggak. Ada bapak juga dulu pernah. Ya saya pernah ditarik-tarik dulu sih alatnya. Iya, tapi belum sehari sekarang ya. Itu sih. Palanya sebelah sana. Nah, oke. Sip. Tarik nafas, buang. Tarik, buang. Oke, nah kemudian tadi untuk lumbarnya nih sudah selesai bawah. Tapi kita cek dulu ya. Coba berdiri di sini. Jadi saya tadi dulu. Di sini ya, set bawah. Nah, masih di situ sakitnya? Udah enggak sih? Sudah enggak? Udah enggak ya? Oke, bangun. Belakang. Masih? Udah enggak? Sekarang ucapin terima kasih kepada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah. Ya, langsung kena untuk saraf kejepit ya. Oke, sekarang apa namanya? Ginjalnya ya. Untuk ginjal tidur lagi. Enggak. Iya Pak, jangan deh. Hah? Enakan. Yang itu ada di sini ada. Ya. Palanya miring. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik, buang. Tarik, buang. Tarik, buang. Tarik, buang. Tarik nafas, buang. Tarik, buang. Tarik, buang. Tarik, buang. Tarik, buang. Tarik, buang. Nah, ini ya. Ini Mas ya. Itu yang udah lama tuh Pak. Iya, lambung ya. Ini juga. Ada enggak? Ada enggak? Ya nggak terlalu sih. Nah, ya. Nah, ini ginjalnya nih Mas. Nah, kita ada posisi. Duduk lama saja Mas. Enggak usah ikut-ikut. Ini bagian saya. Makanya tarik nafas, buang. Tarik, buang. Tarik, buang. Tarik, buang. Kemudian sekarang lambungnya Mas. Nah, Mas duduk. Duduk. Duduk kakinya sebelah turun ke bawah. Posisinya mana Pak? Posisi ngadep ke sana, kakinya turun. Nah ini kita akan merevisi untuk penyakit lambungnya, ya. Untuk penyakit lambungnya, dan semoga setelah ini sudah plus.
yaitu torak nomor 6. Kita cari ini. Iya. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua tangan di belakang leher. Iya, tidur di saya. Terus. Iya. Iya. Oke. Ini keluar. Ini buka. Nah. Tarik nafas. Buang. Nah, itu dia. Tuk. Nah, kemudian saat ini kita ke apa? Ginjal. Ya, berdiri di sini. Oke. Menghadap ke sana. Nah, di sini. Nah, sip, ini di kuping. Oke. Nah, ini untuk torak nomor 11 ya, ini untuk ginjalnya. Oke, sudah ya. Nah, sekarang duduk di sini kita akan cek di cervicalnya ada masalah enggak. Ada rasa sakit? Tapi ada rasa sakit? Di mana? Di sini sih Pak, tenggorokan. Oh, tenggorokan yang sini ada enggak? Nggak ada. Enggak ada, aman ya. Ini? Nggak. Enggak. Yang ini? Oh, mulus ya. Tetes tangannya. Keren. Ini kosong nih. Nggak ada. Kita boleh sekalian supaya nggak terjadi stroke. Nah ini teman-teman kalau yang apa namanya biar kita nggak kena stroke, salah satunya meridian ini turunin seperti ini. Nah. Bawah ya Pak? Bawah, harus ke bawah ya. Nggak boleh ke atas, kalau ke atas bunuh diri. Tapi ini nggak sakit, orang nggak ada sumbatan ya. Kok kalau atas kenapa Pak? Ya, jadi ini kan sumbatan di sini. Hmm. Stroke itu di sini nih, ininya sumbatannya. Hmm. Ada dua di sini gitu ya kalau di gambar itu. Nah, kalau kita ke atas ini kan jadi nyumbat di sini. Stroke deh besoknya. Gitu. Ini yang agak, nah ini ya, agak sedikit nih. Ini kan? Iya. Oke, kita posisi, nah seperti ini di sini. Oke. Mas. Ada speaker Pak? Hah? Ada speaker? Enggak. Ini apa namanya? Oke, sekarang Mbak berdiri dulu. Terakhir ya, kita traksi jadi supaya tidak terjadi spondilosis atau mengeluarnya bantalan tulang belakang. Tidur kan terlentang. Iya, saya akan memesan lagi dikit. Iya. Kaki rapat, tangan di atas perut, dan nafas lewat hidung, buang lewat mulut, dan nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Bagus. Saat ini mulutnya mingkem, nanti ambil nafas lewat hidung, buang lewat hidung, ambil nafas lewat hidung, buang lewat hidung. Nah, nanti seperti ini ya. Mulut mingkem, nafasnya dari hidung keluar hidung. Sip, relax. Nafasnya dari hidung keluar hidung. Ya. Kalau ini berasa nih. Berasa ya? Dari sini, dari pinggang Pinggang? tarik ke atas Pak. Oh gitu, alhamdulillah ya, sampai pinggangnya. Karena masih relax ini ya. Jadi alhamdulillah ini kena semua. Ya, jadi tek 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 tek. Ya semoga seluruh permasalahannya apa? Selesai. Oke,
Cukup terapi hari ini. Alhamdulillah kena semua mas ya. Iya. Karena sakit saraf kejepit itu kadang ada yang nggak cukup sekali mas. Tapi alhamdulillah ini sudah langsung Allah sembuhkan ya. Kan saya takut apa ini? Kenapa? Ya pas bikin sakit tuh mas. Terus ruku ini Ah. sebelah sini sakit. Ah. Ini Ah. sakit banget. Ya itu kita cara ngecek apa namanya saraf kejepit itu. Oh berarti disyarat saya kan apa? Benar saraf. Faktornya pak? Nah, itu tadi yang kita akan tulis. Oke, dulu. Ya, ini PR-nya. Satu, jadi pilar sehat kita itu kan ada 3. Ya Mas sudah paham ya. Satu, pola pikir hidup sehat. Tadi ya 89%. Pola makan hidup sehat. Mas sudah paham, sudah jelaskan. Gangguan sin itu yang 1%. Ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ya kalau mau terapi jangan lupa sholat hajat. Ya, ini doanya sudah saya tulis di sini. Kalau Mas bisa merangkaikan atau saya rangkaikan, tinggal copy paste. Kemudian naik terapi ini nggak ada karena sudah insya Allah sudah selesai. Ya, sudah semua. Tapi kalau mau kebugaran ya seperti biasa lah sekali gitu ya. Herbal juga kalau untuk asam iya kalau mau di ini menggunakan Bionervi bisa. Ini yang disarankan ya Bionerv. Ada Bionervi, E-nya 2 ada. Kalau E-nya 2 itu lokal. Kalau yang E-nya 1 itu Malaysia, gitu sebenarnya. Kalau yang KW yang tadi. Gitu ya. Nah kemudian untuk pola pikir hidup sehatnya, ini yang bikin masa depannya. Landasan emosi. Tapi yang saya sebutin di sini adalah landasan emosi untuk asam urat. Asam urat apa landasan emosinya satu yaitu kalau di landasan emosinya adalah kaku. Jadi kalau katanya gitu. Ya. Jadi mungkin kalau kita bisa kalau lembut aja retorikanya dari itu. Kemudian untuk apa namanya yang saraf kejepit. Yang pertama yaitu memendam rasa jengkel terhadap orang terdekat. Kemudian yang kedua, sering merasa kurang atas rezeki dari Allah atau enggak qanaah, merasa cukup kurang, harusnya merasa cukup namanya qanaah. Nah kalau orang itu misalnya gini, misalnya Mas punya anak nih, nah tiap hari sekolah aja dijajani kan 10.000. Nah satu hari mungkin Mas itu lah gimana lah kayak gitu ya, tiba-tiba nggak bisa ngasih 10.000, ngasihnya 5.000. Nah si anak itu bilang, ya ini cukup buat saya, itu namanya qanaah. Tapi kalau anak itu bilang, ya ini kurang malah segini gitu kan. Nah ini nggak qanaah. Nah ini kita kalaunya kayak gitu. Jadi ketika Allah kasih rezeki ke kita bilang, ya kurang masih. Nah seperti ini terus, maka sakit pinggang dan saraf kejepit. Gitu. Tapi ketika Allah berapapun kasih ke kita, ya Allah ini cukup buat saya. Nanti kita yang atur nih, ini cukup buat, dikasih berapapun, ini cukup buat saya. Maka itu namanya qanaah. Gitu ya. Nah, maka ini harus dihindari, yaitu sering merasa cukup, sering merasa kurang. Kemudian untuk pola makan hidup sehatnya seperti lanjut ya. PMHS-nya masih ingat kan? Sudah jalan ya. Ini lanjut. Kemudian untuk benteng diri. Dulu sudah saya kasih belum benteng diri, pagar diri. Oh, belum ya, oke. Karena udah lama banget Mas nggak kesini setahun yang lalu ya. Benteng diri atau pagar diri. Satu, ayat kursi. 1 kali pagi dan sore. Paginya kapan? Setelah subuh, sebelum terbit. Sorenya setelah asar, sebelum maghrib. Maaf saya keringetan, saya nyalain dulu. Mas kuat nggak pakai kipas? Nggak kuat ya? Enggak ya? Oke. Nah, fungsinya buat apa? Kenapa kita baca ayat kursi? Kata Rasul gini, barang siapa yang membaca ayat kursi di waktu pagi, maka Allah akan menjagamu dari gangguan jin sampai sore Mas, hanya sampai sore. Dan barang siapa yang membacanya di waktu sore, maka Allah akan menjagamu dari gangguan jin sampai pagi. Jadi ada expire-nya. Oh, iya.
kalau kita baca pagi, Allah hanya jaga sampai sore. Kalau kita baca sore lagi, itu Allah akan jaga sampai pagi, ya. Kemudian yang kedua, pakar yang kedua adalah al-ikhlas 3 kali, al-falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kapan? Pagi dan sore. Fungsinya buat apa? Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca al-ikhlas 3 kali, al-falaq 3 kali, An-Nas 3 kali di waktu pagi, maka ini sudah mencukupkan bagimu sampai sore. Dan barang siapa yang bacanya di waktu sore, maka Allah sudah akan mencukupkan bagimu sampai pagi. Syekh Haid bin Abdul Salam Bali menjelaskan apa yang dimaksud mencukupkan ini. Jadi dulu Rasulullah itu banyak doa-doanya, benteng-bentengnya banyak. Begitu turun 3 surat ini, maka kata Rasul, 3 surat ini sudah mencukupkan dari doa-doa saya sebelumnya, sudah bisa mewakili. Maka kalau menurut saya, ini saya sebut ini ibunya zikir pagi dan petang. Karena dia itu bisa menjaga kita dari kejahatan jin, kejahatan manusia, binatang berbisa, termasuk bencana alam, gitu, ya. Nah, itu benteng yang ketiga, benteng sehat 3 kali. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i. Belum ya, nanti saya kasih ya. Jadi ini baca pagi, nanti kita jaga sampai sore. Dibaca sore terus ya pagi dan sore. Jadi kalau benteng itu pagi dan sore, Mas. Gitu. Yang keempat, benteng rezeki 3 kali, pagi sore. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan aku dengan halal dan haram, dan cukupkan aku dengan karunia-Mu bukan dari yang selainnya. Apa enggak? Ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Sudah hafal itu ya? Ini 3 kali. Kemudian yang kelima, Sayyidul Istighfar 1 kali, pagi, sore. Atau ini benteng akhirat. Sayyidul Istighfar itu benteng akhirat. Fungsinya buat apa? Barang siapa yang baca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, kemudian dia mati di siang itu, maka dia ahli surga. Barang siapa yang bacanya di waktu malam, kemudian dia mati di malam itu, maka dia ahli surga. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Apa enggak? Ya, nanti saya kasih semua ini ya. Jadi ini kenapa kok ini menjadi penting buat pengobatan? Jadi ternyata Allah itu sudah memberi pesan kepada kita dalam Al-Quran, ya, surah Al-Baqarah ayatnya berapa tahun. Jadi ketika usiamu 4 bulan di kandungan, jadi ketika Mas Ari 4 bulan di kandungan ibu, itu Allah sudah tetapkan 4 hal untuk Mas Ari. Matinya sudah ditentuin, rezekinya juga sudah ditentuin, amalnya juga sudah ditentuin, celaka dan bahagianya juga sudah ditentuin. Nah, yang berhubungan dengan kesehatan ini adalah celaka dan bahagianya. Yang 3 ini itu urusannya ustaz-ustaz yang lain. Tapi urusannya penyehat ini yang kita ambil yang porsi paling bawah itu, celaka dan bahagianya. Jadi gini, misalkan hari ini di Lauhil Mahfuz Mas Ari tertulis hari ini tabrakan dan patah tulang, misalnya gitu kan. Nah, ketika Mas Ari itu nggak ada benteng, nggak ada benteng-benteng, nggak ada pagar-pagar apalah gitu ya, mungkin termasuk dikir pagi petang atau sedekah dan sebagainya, maka jadi tuh sesuai takdir tabrakan patah tulang. Tapi ketika Mas Ari tadi ada menjalani benteng-benteng tadi, jadi ini Mas Ari, Mas Ari, jadi tuh. Tapi ketika Mas Ari ada bentengin ayat kursi, al-ikhlas, nas, apalagi, maka ini bisa hilang itu musibah. Islam. Bisa hilang. Jadi tidak terjadi tuh yang tabrakan pada saudara. Tapi bisa juga mengurangi. Tabrakan tetap, tapi mungkin hanya spion ya, kan mengurangi. Jadi mengurangi dari musibah yang besar tadi. Gitu. Maka menurut saya ini sangat penting sekali. Kok bisa seperti ini? Kualitas kita tergantung dari kualitas apa? Dzikir kita. Gitu. Nah, kualitas itu ada banyak ya, ada 4 level sebenarnya saya buat, ada 4 level. Tapi ini enggak, nanti daripada bingung, kita fokus di sini dulu. Ya, jadi penting sekali Mas kita membentengi diri kita dari semua keburukan itu. Nah, paling kita hanya meluangkan 10-15 menit, tapi kita sudah terjaga sampai. Ya misalkan Mas dibegal misalnya, ya kan, gara-gara Mas baca ayat 18 hilang berapa keuntungan Mas yang didapat.
ya kan? Hanya baca la ikhlas, tabrak anas 3 kali, Mas bisa terhindar atau mengurangi dari ini dari kalian, gitu. Maka ini menjadi sangat penting ya, karena banyak ya sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, kayak pikir, kita udah pelan-pelan ditabrak, ada aja gitu kan? Gitu. Maka ini disarankan. Dulu belum dapat gini-gini ya. Karena memang karena saya terus belajar Mas, jadinya terus nanti mungkin terapi berikutnya udah beda lagi. Belum ya. Ya. Ini bahkan. Kenapa kok rezeki? Karena nggak punya rezeki, umatnya jadinya sarang. Merasa kurang, bukan nggak punya rezeki, merasa kurang. Simpan udah nggak ada. Kemudian, nah ini pola makan juga saya kasih sekalian ya. Jadi pola makan ini Mas, kalau sakit asam urat itu naik di level 3, pakai yang nomor 3. Tapi kalau Mas sehat-sehat aja pakai yang nomor 1. Ini sehat. Ini yang ketika sakit asam uratnya naik. Ya ini sejauh sini Mas, ini yang X ini nggak boleh, yang V ini boleh. Ya, ini yang X ini nggak boleh, yang V ini. Bingung nanti tanyakan. Ada pertanyaan? Ya, ada. Baik, kalau begitu kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.